Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Cahyokumolo. Pak Cahyo, 18 yang akan dibubarkan, kriterianya apa Pak? Satu, kita bubarkan karena dalam tanda petik tumpang tindih dengan kebijakan kementerian. Oke. Yang kedua, kita bubarkan mungkin bisa diintegrasikan dengan dua tiga badan. Karena ada 3 badan atau komisi yang sama. Ini menunya nasi goreng semua. Contohnya apa Pak? Bisa spesifik? Yang 3 yang sama? Saya kira ada Badan Akreditasi Olahraga. Oke. Badan Prestasi Olahraga. Kita nggak pernah dengar tuh. Nah, iya. Satu lagi apa Pak? Satu lagi? Yang BPOP saya nggak apa. Tapi itu kan juga kewenangan Kemenpora. Itu contoh kecil juga. Mungkin ada juga, walaupun ini memang idealnya bagus ya, ada komisi lanjut usia. Kemudian tadi yang Badan Pengelola Perbatasan sudah dibangun, sudah selesai, yang memonitor daerah dalam integrasi oleh Kemendagri. Ya sudah. Pak Cahyo sendiri pernah dengar hasil kerja dari komisi lanjut usia nggak? Pernah nggak dengar hasil kerja Belum. dari? Tapi ini kami himpun semua. Sejak berdiri, buka Google, buka semua arsip-arsip, apa nih kerja ini? Karena semua sebelum kami usulkan ke Pak Menseknek sudah selesai ya, sudah kami kirim ke Pak Menseknek karena yang membatalkan Kepres PP kan dari Seknek. Ada dasar pertimbangannya. Jadi kami tidak asal membubarkan, tidak. Ini yang diintegrasikan, ini yang cukup di eselon 1 kan dan sebagainya. Kalau dari sisi karyawan pegawai nggak ada masalah, itu kecil-kecil kalau itu aja. Komisi restorasi gambut saya dengar juga itu sebenarnya bisa diintegrasi ke Departemen Kehutanan. Kehutanan. Dan itu memang kesepakatannya begitu. Kalau 5 tahun nggak selesai atau selesai, dikembalikan. Jadi semua sudah ada, sebelum tim Pan-RB memutuskan 18 kemudian sampai 21 ya, terus menyampaikan kepada Bapak Presiden, ke Pak Menseknek, ke Seskap, ke Pak Muldoko juga, itu sudah ada telahan awal. Oh, itu dari Bapak? Iya, dari kita. Dan nanti telahan teknisnya juga Seknek punya tim hukum juga. Ini saya ingin tahu Pak, ketika Bapak menelaah 18 komisi ini lebih pada posisi mereka terlalu gemuk atau memang karena disfungsi Pak? Disfungsinya saja. Disfungsinya di mana Pak? Disfungsinya? Ya tadi saya sambil contoh, seharusnya bisa ditangani oleh kementerian, sudah ada eselon 1-nya, eselon 2, ada direkturnya, tapi kok masih ada ini. Oke, mungkin dengan dalih, ini fungsi pengawasan bisa lewat DPR. Dari 3, dirampingkan jadi 1. Contoh kecil lagi, sebuah jembatan, penyeberangan antara Surabaya sama Madura. Itu ada komitenya loh. Komite, Pemda Jawa Timur punya peranan, Pemda Surabaya punya peranan, Kementerian PU juga punya peranan, Pemda Sumeneb Madura punya peranan. Masih ditambah lagi Badan Otorita Jembatan Suramadu. Lah, coba itu contoh kecil saja. Belum lagi kita ambil contoh Borobudur. Itu 4 lembaga yang mengelola. Dari sisi kepurbakalaannya, dari sisi situs-situsnya itu banyak. Dan ini yang ya kemarin yang cukup panjang kan Batam lah. Badan Otorita Batam. Contoh kecil saja. Ini kan semua punya peran sehingga tidak jalan. Nah, inilah Bapak Presiden yang memang sejak awal beliau ingin cepat mengambil keputusan, cepat melayani masyarakat, makanya masuk visi misi. Saya menjabarkan saja visi misi reformasi birokrasi dalam konteks penyederhanaan birokrasi. Itu aja. Ini kapan akan diumumkan Pak? Sekarang sedang di Seknek. Saya kira Seknek juga perlu waktu untuk mengecek dasar pertimbangan kenapa ini dibubarkan dari Pan-RB. Karena yang dia akan mengeluarkan kepres untuk membatalkan juga dari Seknek, ya kami nunggu. Saya kira arahan Bapak Presiden ya semakin cepat semakin baik. Gitu aja. Pak Cahyo, ini publik bertanya nih, ini kok pemerintah kok suka sekali bikin banyak komisi, lembaga yang kemudian disadari bahwa ini disfungsi nih. Ini kedepannya bagaimana Bapak menata ini supaya tidak sekedar membentuk banyak komisi tapi tidak berfungsi secara optimal. Kita bahas segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview.
Nah, 18 ketika nanti dibubarkan, itu pegawainya mau ditaruh di mana, Pak? Ya sama yang dulu 24 pernah dibubarkan. Nah, Bisa dikembalikan ke kementerian, kan banyak yang pinjam. Atau mungkin ada yang tenaga honorer diberi pesangon atau bagaimana. Saya kira kita akan meniru pola Kemenpan RB yang sudah tahun kemarin zaman Pak Safrudin.